Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya adalah mahasiswa semester 6 di Universitas Ngudi Waluyo. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah media pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibu Fauziah, SPDI, MPDI. Lalu materi yang saya ambil adalah dengan judul Alat Permainan Edukatif untuk Anak Usia Dini. Alat permainan edukatif untuk anak usia dini, apa sih pengertian dari alat permainan edukatif itu? Menurut Michael Sugianto, dalam Badruyaman dan kawan-kawan 2007 halaman 63, alat permainan edukatif adalah permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Sementara Badruzaman 2007 menyatakan bahwa APE untuk anak usia dini atau TK adalah alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Aspeknya itu apa saja? Aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan sosial emosional, aspek perkembangan seni, aspek perkembangan nilai agama dan moral, aspek perkembangan apalagi 6 aspek yang harus ditingkatkan. Lalu ciri-ciri APE itu apa? Menurut Badruyaman, ciri-ciri APE menurut Badruyaman adalah 1. Ditujukan untuk anak usia dini atau TK, berfungsi mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak taman kanak-kanak. 3. Dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek perkembangan atau bermanfaat multiguna. Misalnya satu permainan dia sudah dapat mencapai 6 aspek perkembangan. Lalu apalagi? Aman bagi anak tentunya. Dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan dalam permainan itu. Konsep alat permainan edukatif adalah prinsipnya produktivitas, kreativitas, aktivitas, efektivitas, efisien, serta menarik dan menyenangkan untuk anak-anak usia dini. Dari sudut pandang materinya, alat permainan edukatif harus mampu mengembangkan daya pikir, daya cepat, aspek bahasa, motorik dan keterampilan melalui alat yang digunakan sebagai sarana bermain. Sehingga anak diharapkan mampu mengembangkan fungsi intelijensinya, emosi dan spiritual sehingga muncul kecerdasannya yang meningkat. Lalu fungsi APE itu buat apa ya? Yang jelas, mengajar itu menjadi lebih mudah dan cepat diterima anak. Tidak usah panjang lebar memberi penjelasan, ketika kita membawa alat permainan edukatif atau alat peraga, maka anak-anak akan memahami, akan tahu sendiri, oh caranya seperti ini, oh bentuknya seperti ini.
lalu melatih konsentrasi anak. Saat bermain, anak akan berkonsentrasi, mampu mengatasi keterbatasan waktu dan tempat. Misalnya, permainan dengan waktu yang sudah ditentukan, maka anak akan merasa, wah, aku harus tepat waktu. Bagaimana caranya ya? Membangkitkan emosi, motivasi, senang, gembira, sedih ketika dia tidak bisa menyelesaikan. Lalu menambah daya ingat. Pada anak-anak yang sudah pernah bermain APE yang tadi sudah pernah dimainkan, maka lain waktu dia akan mempunyai trik tersendiri, mempunyai teknik tersendiri. Oh, kemarin aku bisa cepat, tapi harus begini. Ternyata kemarin itu aku harus begini. Menemukan ide-ide atau teknik strategi untuk dirinya. Lalu menjamin atmosfer pembelajaran yang lebih kondusif. Lalu fungsinya peralatan edukatif untuk kegiatan kreatif anak itu apa? Ciri-cirinya desain mudah dan sederhana, multifungsi, serbaguna, menarik dan berukuran besar. Tidak kecil-kecil ya bunda, ayah, karena kalau kecil-kecil tidak akan menarik anak. Berukuran besar, sesuai kebutuhan. Yang penting tidak membahayakan bahan-bahan yang digunakannya. Mendorong anak untuk bermain bersama. Jadi bisa ketika anak-anak bermain bersama dengan API itu, tidak, misalnya dia bisa bermain bersama temannya, sendiri bisa, bersama juga bisa. Lalu mengembangkan daya imajinasi, mengembangkan daya fantasinya ketika dia bermain. Bukan karena kelucuan atau kebagusannya, tetapi karena manfaatnya. Lalu bahan yang bagaimana? Bahan yang murah dan mudah didapat. Itu adalah ciri-ciri dari APE. Lalu contoh alat permainan edukatif, apa yang bisa kita buat ya? Yuk kita bisa buat di rumah. Ayah dan bunda, kita buat jaring laba-laba. Nah, jaring laba-labanya bagaimana? Dari apa? Dari tali rafia berwarna-warni. Bahannya adalah tali rafia berwarna-warni dan isolasi bening. Cukup mudah kan? Terus bagaimana cara membuatnya? Kita potong tali rafia kira-kira tergantung besar kecil ruangan yang akan kita gunakan. Kalau besar berarti agak panjang, kalau kecil berarti agak pendek. Lalu kita tempelkan dengan isolasi. Kita tempel secara acak. Jadi tidak lurus tapi agak acak, agak sedikit tidak beraturan. Ada yang di bawah, ada yang agak ke atas. Nah, nanti cara bermainnya lakukan hal yang sama dengan tali-tali rafia tersebut supaya kelihatan lebih menarik, lebih penuh. Lalu bagaimana cara bermainnya? Anak diajak merangkak untuk tidak mengenai jaring-jaring tadi. Kalau kena jaring-jaring, akan dimakan laba-laba. Nah, maka anak harus hati-hati. Lalu aspek apa saja yang muncul dengan permainan ini? Aspek kognitif. Anak akan menghitung berapa banyak ini rafia yang digunakan, warnanya apa saja. Lalu bahasa. Ketika anak-anak menyebutkan kosakata jaring laba-laba, laba-laba, aku bisa
Lalu aspek perkembangan uh, nilai agama dan moral. Biasakan sebelum dan sesudah berkegiatan bermain itu harus berdoa, Bunda. Ayah, ya. Supaya itu menjadi sebuah habits. Lalu aspek perkembangan fisik motorik. Anak-anak harus bersabar ketika mereka merangkak melewati jaring laba-laba, menyelesaikannya hingga ke ujung lorong yang lain. Lalu aspek perkembangan seni bisa juga ketika melewati jaring laba-laba diselingi musik. Ayo ajak anak bergoyang, ajak untuk menari supaya laba-labanya tidak mendekat, katanya seperti itu. Lalu aspek apa lagi ya? Aspek perkembangan fisik motorik itu jelas karena secara tidak langsung fisik motorik akan ketika anak itu merangkak akan berkembang. Dia juga mengkoordinasi antara kaki, tangan, dan kepala ketika dia harus melewati jaring laba-laba. Lalu permainan kedua adalah bola berguling. Ya, bola berguling di mana ya? Bola berguling adalah permainan bola yang digoyang-goyangkan pada sebuah tempat yang sudah dilubangi. Boleh tengah, boleh pinggir, boleh ujung, sesukanya. Lalu bola akan menggelinding dan masuk ke dalam lubang. Exciting ketika anak-anak melihat bola itu masuk ke dalam lubang. Lalu untuk anak-anak usia berapa? Untuk anak-anak usia 2-3 tahun. Untuk bola berguling, apa saja yang bisa dikembangkan? 5 aspek masuk. 6 aspek masuk. Dari aspek perkembangan kognitif, anak memahami, mengenal konsep angka atau bilangan 1, bolanya 1. Lalu aspek bahasa, anak menyebutkan lobang, masuk, bola. Lalu kognitifnya warna, anak dapat menyebutkan warna pada bola. Lalu aspek motoriknya, koordinasi antara tangan dan mata, karena menggoyang-goyangkan kardusnya tadi supaya bolanya masuk ke dalam lubang. Lalu seni, aspek perkembangan seni, diberi musik lalu anak akan bergoyang-goyang sambil bermain bola berguling. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif merupakan seperangkat instrumen, baik merupakan metode atau cara maupun perkakas yang digunakan seseorang dalam rangka mendidik anak dengan menekankan konsep bermain sambil belajar, atau lebih dikenal bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Anak-anak tidak akan tahu ketika bermain itu banyak hal-hal yang dipelajarinya. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat walaupun hanya sedikit, dan mohon maaf jika banyak kekurangan karena sekali lagi saya masih belajar. Mohon koreksinya dan mohon tambahannya.
Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.